Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. И просто трачу тебя, и просто трачу тебя. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Hilmiana. Saya dari kelas PPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas apa itu birokrasi yang rasional. Terdapat dalam pandangan Hegel dan Max Weber bahwa birokrasi adalah institusi yang menjabatani antara negara dan masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber sendiri, birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri yaitu suatu hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah, adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas, adanya aturan, regulasi, standar normal, adanya personal yang secara teknis memenuhi syarat, yang bekerja atas dasar karir dan promosi. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara, yaitu 1. Individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya, ada jabatan atas dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dari fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu spesifik, berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya, hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun, sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dalam resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan penguasaan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Bagi Max Weber, birokrasi tipe ideal lebih unggul dari struktur otoritas tipe tradisional dan kelas karismatik. Birokrasi ini didasarkan pada hukum dan keputusan rasional. Tindakan aparat dan pemimpin didasarkan pada pengetahuan rasional dengan keahlian. Itulah rasionalisasi birokrasi modern. Birokrasi modern ini sendiri mulai berkembang di abad 19 sebagai bentuk birokrasi yang rasional, yakni birokrasi yang dijalankan melalui sebuah cara yang masuk akal dan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan bersama. Sampai dengan hari ini, kita menyaksikan rasionalisasi birokrasi modern itu. Di sekitar kita ada struktur organisasi yang hierarkis, lengkap dengan uraian tugas, jabatan, dan kewenangan. Tugas-tugas telah diatur siapa mengerjakan, lengkap dengan ruangan dan jenjang komando. Lalu, standar baku berupa SOP selalu ada di mana-mana. Pengawasan berupa kontrol terhadap pelaksanaan SOP terus ditingkatkan. Aturan disiplin setiap hari mengintai pegawai yang mencoba melanggar.
Penghargaan dan sanksi dilengkapi dengan kategorisasi pegawai malas dengan yang rajin, disiplin dengan pembangkang, berkinerja unggul dengan berkinerja rendah. Itu semua dilakukan dengan rasionalisasi agar jalannya birokrasi dapat efisien dan efektif atas nama pelayanan terhadap masyarakat. Begitulah birokrasi modern ini berjalan, terlihat bagus dan tidak ada yang salah. Konsep cara kerja birokrasi itu sendiri seperti restoran cepat saji. Ada unsur efisiensi, produktabilitas, kalkulabilitas, dan pengendalian. Efisiensi dalam birokrasi sering kita saksikan sebagai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal. Kalkulabilitas menekankan pada sesuatu yang dapat dikalkulasi, dihitung, dan dikualifikasikan. Ketiga unsur sebelumnya memerlukan apa yang disebut sebagai pengendalian. Efisiensi, kalkulasi, dan prediksi dikendalikan secara ketat dalam birokrasi. Dari keempat unsur yang rasional itu, Ritzer menambahkan unsur terakhir untuk menjelaskan sisi lain dari birokrasi itu sendiri, yang disebut dengan irasionalitas dalam rasionalitas di birokrasi. Irasionalitas sebenarnya dapat dirasakan setiap hari, namun sering kita tidak memperdulikannya. Mulai dari absen kehadiran di pagi hari, saking rasionalnya kita agar tidak kena potongan tunjangan kinerja dan teguran aturan disiplin. Seringkali kita menjadi irasional dalam bertindak. Perilaku kita terburu-buru, kadang berlari mengejar angkutan, ngebut di jalan, menerobos lampu merah, dan banyak yang terkesan tidak mengindahkan keselamatan diri dan orang lain, sehingga menyebabkan beberapa korban pun telah berjatuhan karenanya. Dari beberapa contoh sederhana di atas, terlihat jika irasionalisasi dalam rasionalitas birokrasi dapat berefek negatif terhadap tujuan dari berjalannya proses birokrasi itu sendiri. Lalu, bagaimanakah mengatasi irasional dalam rasionalitas tersebut? Bisa jadi jawabannya adalah membalik logikanya menjadi rasionalitas dalam irasionalitas. Menuntut keberanian elit birokrasi untuk melakukan hal-hal yang tidak efisien, tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikalkulasi, dan bergerak lebih fleksibel untuk mendapatkan hasil maksimal dan rasional, terukur dan efisien. Baiklah, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.